Coba bayangin deh, gimana caranya mengelola jutaan pegawai negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini tantangan logistik yang gila-gilaan. Pertanyaannya kan simpel, gimana negara bisa yakin semua pegawainya masuk kerja setiap hari dan tepat waktu? Ternyata jawabannya sekarang ada di genggaman tangan mereka masing-masing. Nah, ini dia solusinya, Simpek Nas. Dalam paparan kali ini, kita akan bedah tuntas gimana sistem kepegawaian nasional yang canggih ini menjawab tantangan absensi dalam skala yang supermasif. Jadi, pertanyaan utamanya tetap sama, gimana cara mengelola jutaan orang? Skalanya itu luar biasa. Yuk, kita bongkar gimana teknologi menjawab tantangan ini satu persatu. Kita bakal lihat sistem ini dari 3 sudut pandang yang beda. Pertama, kita jadi pegawai di lapangan. Kedua, kita naik level, jadi manajer yang ngawasin kantor cabang. Dan terakhir, kita intip dari ruang kendali utamanya, sebagai arsitek yang rancang semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari level paling dasar, pengalaman seorang pegawai negeri sehari-hari. Lupakan mesin absen sidik jari yang lama itu. Sekarang, alat kerja utama mereka, ya ponsel pintar di kantong masing-masing. Proses absen hariannya ini dibuat sesimpel mungkin. Cuma butuh 4 langkah cepat di aplikasi, dan kehadiran mereka langsung tercatat di sistem pusat. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, prosesnya ini pakai keamanan ganda. Setelah masuk pakai username dan password, ada satu langkah penting lagi, verifikasi wajah. Ini kuncinya, untuk memastikan kalau yang absen ya beneran orangnya, bukan foto. Dan jelas gak bisa titip absen. Dan klik! Berhasil! Begitu wajahnya cocok, absen selesai. Yang menarik, sistem ini relevan banget sama cara kerja sekarang. Pegawai bisa langsung pilih statusnya. Apakah hari ini bekerja dari kantor alias WFO atau bekerja dari rumah WFH? Kuncinya di sini adalah transparansi. Setelah absen, setiap pegawai punya akses ke dashboard pribadi mereka. Jadi mereka bisa cek sendiri riwayat kehadiran kapanpun. Ini memberi mereka kontrol penuh atas data absensi mereka sendiri. Oke, dari sudut pandang pegawai, sekarang kita coba naik satu level. Kita bakal lihat sistem ini dari kacamata seorang manajer di kantor cabang, yang di sini disebut admin kantor. Peran admin kantor ini spesifik banget. Mereka bukan pegawai biasa. Tugas mereka itu jadi perpanjangan tangan manajemen di kantor cabang, memastikan semua timnya hadir dan operasional harian berjalan lancar. Lewat dashboard mereka bisa pantau kehadiran tim secara real-time dan bikin laporan. Tapi, ada batasan yang jelas, mereka ini pengawas, bukan pembuat aturan. Mereka nggak punya wewenang buat mengubah hal-hal kayak jam kerja atau hari libur nasional. Nah, sekarang kita sampai di puncak piramida. Mari kita lihat sistem ini dari sudut pandang yang paling berkuasa, yang pegang kendali penuh. Super administrator. Bisa dibilang, inilah arsitek di balik semuanya. Dashboard ini nunjukin skala kewenangan mereka. Mereka nggak lagi lihat data per kantor, tapi data agregat nasional. Setiap angka di sini mewakili ribuan pegawai di seluruh Indonesia. Inilah pusat komando digitalnya. Biar lebih jelas, perbandingannya begini. Kalau admin kantor itu ibarat kapten satu kapal. Nah, super administrator ini yang mengendalikan seluruh armadanya. Mereka nggak cuma lihat data, mereka yang menciptakan aturan mainnya. Ini salah satu contoh konkret kekuasaan mereka. Super admin bisa nentuin aturan main buat semua pegawai. Misalnya, mereka bisa menetapkan hari apa saja yang boleh WFH atau wajib WFO, dan aturan ini langsung berlaku secara nasional saat itu juga. Dan kontrolnya itu sampai ke detail terkecil. Di satu sisi, kita lihat mereka bisa nambahin hari libur nasional ke sistem. Di sisi lain, mereka bahkan bisa ngatur jendela waktu absen. Misalnya, absen pagi cuma dibuka dari jam 6 sampai jam 10. Mereka benar-benar membangun logika operasional untuk satu negara. Selain ngatur waktu, super admin juga punya tugas besar lain, membangun peta digital dari semua kantor pemerintahan yang ada. Yuk kita lihat gimana caranya. Jadi, fondasi dari sistem ini adalah peta digital. Setiap kantor pemerintah didaftarkan, lengkap dengan alamatnya, dan yang paling penting, koordinat GPS yang presisi. Inilah yang bikin sistem bisa ngecek lokasi pegawai pas mereka lagi absen. Dan mereka punya cara yang fleksibel buat membangun peta ini. Kalau cuma ada satu kantor baru, bisa ditambahkan manual. Tapi kalau ada ratusan kantor baru sekaligus, mereka bisa langsung unggah semuanya pakai template Excel. Sangat efisien. Nah, potongan terakhir dari teka-teki ini adalah pendelegasian. Setelah petanya jadi, super admin lah yang menunjuk para admin kantor untuk tiap lokasi. Jadi mereka bangun strukturnya, lalu menempatkan orang yang tepat untuk menjalankannya di lapangan.
Oke, kita udah lihat cara kerja sistem ini dari berbagai level. Sekarang, ayo kita mundur sedikit. Sebenarnya, buat apa sih semua data ini dikumpulkan? Jawabannya cuma satu kata, akuntabilitas. Nah, inilah hasilnya. Sebuah dashboard nasional. Dalam sekejap, para pimpinan bisa lihat potret kehadiran seluruh pegawai negeri. Berapa persen yang WFH, WFO, atau yang tidak hadir. Ini bukan lagi sekedar data absensi, ini adalah informasi strategis untuk mengambil keputusan. Dan ini dia produk akhirnya, laporan rekapitulasi. Semua data dari jutaan check-in setiap harinya diolah jadi dokumen yang rapi dan bisa diaudit. Disinilah data mentah tadi berubah menjadi bukti akuntabilitas yang nyata. Sistem seperti Simpeknas ini mau nggak mau memunculkan pertanyaan penting tentang masa depan dunia kerja. Di satu sisi, sistem ini ngasih fleksibilitas, kayak WFH. Tapi di sisi lain, ini adalah alat pengawasan digital yang sangat kuat. Jadi, pertanyaannya, di mana kita harus menarik garis antara fleksibilitas dan kontrol? Ini adalah pertanyaan yang relevan buat kita semua, bukan cuma buat pegawai negeri.